الحسن بن عبد الله بن المرشاطي وإلى أرواح عبد القادر بن سنسكال وإلى أرواح من عمل في هذا المكان سابقا ولاحقا وإلى أرواح والدنا ووالديكم أمتنا وأمتكم وأمة المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة بخير ولطف وعافية وأن الله يفتحنا فتوى العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا علم التأويل وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعلما متقبلا فيه خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Rahim. Bila alifin mi'atun wa wahidun wa arba'una harfan wa hiya ma tashdidatiha mi'atun wa khamsatun wa khamsuna harfan wa makharijiha ayil khurufi kama makhraji dhadin wa ghairiha falau abdala qadirun aw man amkanahu ta'allumu harfan bi akhar walau dhadan bi dha aw lahana lahnan Naam, in aada ala shawab qabla tulil fasli kammala alaiha. Amma ajizun lam yumkinhu ta'allumu fala tabtulu qira'atuhu mutlaqan. Wa kadza lahinun lahnan la yughayyirul ma'na ka fathi dali na'budu lakinnahu in ta'ammada haruma wa illa kuriha. Wa waqa khilafun bainal mutaqaddimin wal mutaakhirin fil hamdi lillah bil ha wa fi nutqi bil qafil mutaraddada bainaha wa bainal qaf wa jazama shaykhuna fi syarhil minhaj bil butlani fihima illa in ta'addara alai at-ta'allumu qabla khurujil waqti lakin jazama bis sihha fi thaniya shaykhu Zakaria wa fil ula al-qadhi wa ibn Rif'ah walau khaffafa qadirun aw ajizun mukassirun musyaddadan ka anqara al-rahman bi fathil idgham batalat salatuhu in ta'ammada wa alima wa illa fa qira'atu li tilkal kalimah walau khaffafa iyyaka amidan aliman ma'nahu kafara li'annahu dhaw'u syamsi wa illa sajada lisahwi walau shaddada mukhaffafan sahha wa yahrumu ta'ammaduhu ka waqfatin latifatin baina sin wa ta min nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wan naf'a wal intifa' bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam rukun salat yang keempat yaitu membaca Al-Fatihah. Kemarin sudah dijelaskan bahwa rukun yang keempat daripada arkanus shalah, rukun-rukunnya salat, membaca Fatihah setiap rakaat. Membaca setiap rakaat di waktu qiyam kecuali rakaat orang yang masbuk, yang ketinggalan rakaat, dia tidak diwajibkan untuk membaca Fatihah, ataupun kalau ketinggalan sebagian tidak diwajibkan untuk meneruskannya dengan syarat-syarat yang telah disebutkan kemarin. Maka bagi makmum tersebut masbuk tidak diwajibkan untuk membaca Fatihah tapi langsung rukuk bersama imam. Kemudian dikatakan di situ Fatihah itu wajib dibaca bersama basmalahnya. Kenapa? Karena basmalah termasuk salah satu ayat daripada surat Al-Fatihah. Wajib membaca basmalah juga. Kemudian yang selanjutnya sekarang yaitu apa? Selain kita wajib membaca Fatihah itu bersama basmalahnya, kita juga wajib membaca wa ma'a tasdidatin fiha. Wajib bersama tasdidat, syaddah yang ada di dalam Fatihah. Itu wajib dibaca juga. Kenapa? Karena itu termasuk salah satu huruf daripada Fatihah. Nanti ada
Alasannya, berapa jumlah tasdidat fil Fatihah? Berapa jumlah daripada syaddah yang ada di dalam surat Al-Fatihah? Wahia arba'u asyarah. Itu jumlahnya tasdidat arba'u asyarah, 14 tasdid. 14 tasdid. Di dalam basmalahnya sendiri 3 tasdid, kemudian Fatihahnya ada 11 tasdid. Kenapa kita wajib membaca tasdidnya? Li'annal harfal musyaddad biharfain. Karena huruf yang ditasdid itu jumlahnya 2 huruf. Fa idza khuffifa batala minha harfun. Maka jika di takhfif, tidak dibaca tasdidnya, batala minha harfun, maka batal dari surat Al-Fatihah tadi 1 huruf. Berarti kita dianggap mengurangi daripada jumlah huruf minal Fatihah. Karena itu wajib kita membaca tasdidnya semua, itu jumlahnya 14. 14 itu pertama bismillahi, itu bismillahirrahmanirrahim. Ketiga dan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina, ini di atas lam, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada 2 dhallin. Nah, itu 14 itu semuanya harus dibaca. Kalau ada salah satu tasdid yang tidak dibaca, berarti mengurangi daripada jumlah huruf daripada Fatihah. Baik. Fa in khuffifa batala minha harfun. Maka jika disamarkan maka batal dari Fatihah tadi apa? 1 huruf. Kalau sudah dikatakan batal 1 huruf, apakah batal sholatnya? Nah, nanti ada pembahasannya. Kalau sampai merubah arti, batal sholatnya. Tapi kalau tidak sampai merubah arti, berarti batal al-qiraah, batal bacaannya, berarti wajib diulangi. Nanti akan dibahas di situ. Kemudian selain memperhatikan daripada tasdidnya, wa ma'ari ayati hurufin fiha, dan juga bersama memperhatikan huruf-huruf fiha di dalam Al-Fatihah. Maksudnya di sini memperhatikan itu apa? Yaitu bi ayatiya biha kulliha, dia mendatbi'a kullaha, mendatangkan semua huruf Fatihah. Tidak ada yang dikurangi, semua huruf Fatihah dibaca, itu dikatakan memperhatikan. Kemudian mendatangkan setiap hurufnya sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan makhraj daripada itu huruf. Jadi dikatakan riayah itu nanti kan ada di situ wa makharijuha, wa makharijiha. Makharijiha ini sebetulnya tidak perlu. Di kitab Yana sebetulnya wa makharijiha tidak perlu. Kenapa? Karena riayatul huruf itu sudah mengandung arti apa? Memperhatikan makharijul huruf. Dikatakan riayatul huruf, kita wajib memperhatikan huruf-huruf Fatihah itu apa? Maksudnya membaca semua hurufnya dan juga memperhatikan tempat keluarnya hurufnya, sesuai dengan tempat keluarnya hurufnya. Itu daripada arti daripada riayatul huruf. Wahia, berapa sih jumlah huruf daripada Fatihah? Wahia ala qiraati maliki. Karena ada 2 qiraah, ada maliki, ada maliki dengan alif. Wahia ala qiraati maliki bila alifin, yaitu hurufnya Fatihah dengan membaca maliki dengan tanpa alif, mi'atun wa wahidun wa arba'una harfan. Jumlah hurufnya yaitu 141 huruf. Semuanya wajib dibaca. Itu tanpa tasdid Mas Ian. Tadi kan tasdidnya ada 4. Hurufnya saja berapa? 141 huruf. Wahiyya ma'a tasdidatiha, kalau digabung dengan tasdidnya tadi 14. 141 ditambah 14. Wahiyya ma'a tasdidatiha, dan Al-Fatihah bersama huruf-huruf Fatihah bersama tasdid-tasdidnya Fatihah
mi'atun wa khamsatun wa khamsuna harfan. Itu jumlahnya berapa? 155 huruf. Dari mana 155 huruf? Dari jumlah huruf Fatihah tadi 141 ditambah 14. Yaitu 14 tasydidnya. Itu wajib diperhatikan semuanya, wajib dibaca semuanya. Kemudian wa makharijiha. Ini selain memperhatikan hurufnya, katanya apa? Memperhatikan makharijul huruf, tempat keluarnya huruf-huruf. Wajib diperhatikan juga tempat keluarnya huruf. Karena sudah saya katakan tadi apa? Sudah, sebetulnya ini sudah cukup dengan riayatul huruf. Riayatul huruf itu artinya apa? Membaca semua hurufnya dan memperhatikan makharijnya. Tapi di sini jelaskan lagi wa makharijiha. Karena itu di kitab yang lainnya seperti Minhaj atau Manhaj atau seperti kitab yang lainnya tidak disebutkan syarat wa makharijiha, tidak disebutkan. Kenapa? Cukup dengan kata-kata riayatul huruf. Memperhatikan huruf itu sudah masuk makharijnya. Seperti apa memperhatikan makharijul huruf? Ka makhraji dhaddin wa ghairiha. Itu seperti keluarnya apa? Tempat keluarnya huruf dhadd wa ghairiha dan selainnya. Falau abdala, seandainya mengganti daripada apa? Ka makhraji dhadd wa ghairiha, seperti tempat keluarnya dhadd wa ghairiha dan selainnya. Seperti di situ contohkan nanti ada situ. Falau abdala qadirun, maka seandainya mengganti orang yang mampu, mengganti daripada huruf yang sesungguhnya, padahal dia mampu untuk melafadzkannya, mampu untuk mengeluarkan huruf daripada makhrajnya, dia mampu. Auman amkanahu ta'allum, atau orang amkanahu yang memungkinkan bagi dia at-ta'allum untuk belajar. Maksudnya apa sini? Ajizun amkanahu, dia tidak mampu untuk melafadzkan membaca Fatihah dengan benar, tapi mungkin dia ada waktu untuk belajar, tapi dia tidak belajar. Muqassir berarti dia. Pertama, dia mampu untuk melafadzkannya sesuai dengan makharijnya. Yang kedua, dia tidak mampu tapi ada waktu untuk belajar, tapi dia muqassir. Ya apa ini? Lau abdala, seandainya dua orang tadi itu abdala mengganti harfan bi akhar, mengganti satu huruf dengan yang lainnya, mengganti satu huruf dengan yang lainnya. Walau dhaddan bi dhain, walaupun itu dhad dengan dha. Ya, walaupun itu dhad bi dha. Aulahana lahnan yughayyirul makna, atau dia merubah dengan perubahan yang merubah arti. Kakasrita i'an amta, seperti mengkasro daripada ta an'amta, bukan dibaca an'amta alaihim tapi an'amti alaihim. Au dhammiha, atau mendhamahkan itu an'amta, bukan an'amta tapi an'amtu. Ini sudah berubah artinya. Wa kasri kaf iyyaka, atau mengkasrah daripada lafaz iyyaka, seharusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diganti dengan kasrah iyyaki na'budu wa iyyaki nasta'in. La dhammuha, kalau untuk mengganti dhammahnya tidak apa-apa. Iyyaku na'budu wa iyyaku nasta'in. Ini apa? Tidak disamakan dia, la dhammiha, tidak dengan dhammahnya. Kenapa? Karena tidak merubah arti gitu. Fa in ta'ammada dzalika wa 'alima tahrimahu batalat salatuhu wa illa faqira'atuh. Maka semuanya itu kalau dia lakukan dengan sengaja, fa in ta'ammada, maka jika dia sengaja dzalika untuk mengganti tadi itu ya abdala atau lahana, dua-duanya itu, wa 'alima tahrimahu, dan dia mengetahui keharamannya, batalat salatuhu, maka batal salatnya. Wa illa, kalau dia lam yata'ammad wa lam ya'lam, ya kenapa? Jahil ma'dzur masalan, dia tidak mengetahui keharamannya atau dia tidak sengaja, faqira'atuhu, maka tidak batal salatnya, tapi bacaannya saja yang batal, wajib diulangi. Nanti ada pembahasannya situ. Yang pertama di sini, seandainya dia mengganti orang yang mampu tadi untuk
melafatkannya tapi dia mengganti dengan yang lainnya. Seperti apa? Seperti mengganti itu abdaladzal ya, alladzina biddal. Itu mengganti satu huruf dengan yang lainnya. Mengganti satu huruf dengan yang lainnya. Alladzina dibaca alladina. Itu sama, itu mengganti huruf. Atau mengganti sin dengan sa ketika apa lafaz nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diganti nasta'in ambil sa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini berarti apa? Abdala harfan bi akhar, mengganti satu huruf dengan huruf yang lainnya. Aulahana atau dia merubah lahnan dengan perubahan yughayyirul makna yang bisa merubah daripada arti. Yang bisa merubah daripada arti seperti apa? Oh tadi walau dha dan bi dha ya. Dia mengganti satu huruf dengan yang lainnya walaupun itu dhad bi dha. Walau dhalin diganti waladhdallin. Ya, dengan ganti dengan waladhdallin. Ini apa ini hukumnya? Nanti hukumnya batal salatnya. Kenapa sih kok digoyah walau dhadan bi dhain? Karena ada pendapat ya goyah sini lirat untuk menolak daripada pendapat yang mengatakan sah. Walaupun dhad salahnya orang melafatkan waladhdallin biasa. Dhad diganti dengan dha biasa. Ini ada yang mengatakan sah. Kenapa? Karena li usril tamyiz. Karena sulit untuk membedakan antara dhad dengan dha. Nah, karena ini ada yang mengatakan apa? Ada yang mengatakan sah bacaan seperti ini. Karena itu di sini walau dhadan bi dhain ini ghayah lirat untuk menolak pendapat itu. Berarti apa? Kalau dhad diganti dengan dha, berarti hukumnya apa? Batal salatnya kalau inta amada wa alima tahrimahu. Ini ghayah lirat. Aulahana atau dia merubah lahnan dengan perubahan yughayyirul makna yang bisa merubah arti. Maksudnya apa sih? Merubah sampai merubah arti, maksudnya dia merubah satu kalimat dari satu arti ke arti yang lain. Seperti apa? Kadhammi seperti kakasrita an'amta. Seharusnya apa? An'amta alaihim diganti an'amti alaihim. Berubah artinya. Kalau an'amta kamu khitab ya, lidzakar, kalau an'amti perempuan. An'amti alaihim. Ini tidak sah, bisa merubah arti. Atau al-dhammiha diganti dengan dhamma. An'amtu. Ini dhamir mutakallim. Ente berarti yang memberi nikmat. An'amtu alaihim, aku yang telah memberi nikmat. Berubah sudah artinya. Atau di sini dikatakan lahana-lahnan yughayyirul makna itu ya bisa merubah arti seperti itu. Atau nagalaha ila ma laisa lahu ma'nan, atau dirubah sampai tidak ada artinya. Dirubah sampai tidak ada artinya. Kalau tadi dirubah berubah arti kan ya. Tadi seperti an'amta diganti an'amti, berubah artinya. An'amta diganti an'amtu, berubah artinya. Tapi ada perubahan yang tidak merubah arti tapi tidak ada arti yang lain, tidak memiliki arti apapun. Seperti apa? Alladzina diganti alladina. Dia tidak merubah arti tapi tidak ada artinya akhirnya. Yang seharusnya alladzina ada artinya, ketika dilafatkan alladina tidak ada artinya. Podo sama ini hukumnya. Ini dikatakan lahnan yughayyirul makna. Yughayyirul makna itu dia membaca satu kalimat, satu arti merubah dengan arti yang lain, atau merubah satu kalimat dari satu arti dengan tidak ada arti apapun. Itu sama. Merubah dengan arti yang lain atau tidak ada artinya. Podo ae. Berarti dia tidak melafadzkan Fatihah sesuai dengan artinya. Tapi kalau tidak merubah arti, ya nanti ada perbedaan pendapat. Kalau tidak merubah arti, katanya tidak batal salatnya. Seperti apa? Alhamdulillahirabbil alamin diganti alamun. Alhamdulillahirabbil alamun ya. Atau alhamdulillahi diganti alhamdulillahu. Di dhammil ha. Alhamdulillahu. Atau seperti na'budu diganti apa? Na'buda. Iyyaka na'budu, iyyaka na'buda. Atau ya iyyaka na'budu ya,
Iyyaka na'budu diganti, atau iyyaka ni'budu, iyyaka ni'budu. Nah, ini tidak sampai merubah arti. Atau sirata diganti apa? Surata bi dhammis shad. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu tidak dikatakan tidak membatalkan salat, walaupun nanti ada pendapat yang lainnya. Tidak membatalkan salat. Kenapa? Karena tidak merubah arti. Walaupun dia mampu, walaupun dia mengetahui keharamannya, walaupun dia sengaja. Ini pendapat yang pertama seperti itu. Kalau tidak merubah arti, berarti tetap bacaannya sah. Tapi nanti ada beda pendapat ulama. Kemudian la dhammuha, kalau didhammahkan tidak apa-apa. Iyyaku iyyaka diganti iyyaku. Kakas dikaf kan tadi wakas dikaf iyyaka, itu merubah arti. Iyyaki ya. Iyyaki na'budu. Ini berubah artinya. Kenapa? Iyyaka dhamir mukhatab lidzakar. Kalau iyyaki lil muannas. Ini sudah berubah artinya. Kalau didhammahkan kafnya iyyaku, enggak apa-apa, la dhammuha. Tidak membatalkan salatnya jika didhammahkan. Kenapa? La yughayyirul ma'na. Baik, sekarang fa in ta'ammada dzalika. Ini. Kalau dia di situ berarti ada dua kan? Ada ibdal, ada lahn. Ada mengganti huruf, ada merubah arti. Ada dua kan ya? Mengganti huruf walaupun tidak merubah arti, mengganti huruf, atau merubah apa tadi? Merubah arti. Ini hukumnya gimana? Fa in ta'ammada, maka jika dia sengaja dzalika, sengaja apa? Sengaja semuanya itu ibdal dan apa lahan, wa alima tahrimahu, dan dia mengetahui keharamannya. Dia mengetahui keharamannya. Batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Ini berarti zahirnya mutlak ya. Zahirnya mutlak tadi itu apa? Semuanya, baik apa ibdal dan ibdal atau lahan. Di sini kalau disarahnya batalat sholatuhu zahiruhu mutlakan. Walau lam yataghayyaril makna fi suratil ibdal. Walaupun tidak merubah arti, kalau sudah mengganti huruf dengan huruf yang lainnya berarti batal salatnya. Batalat salatuhu. Wa illa, kalau memang tidak sampai dia tidak sengaja melakukannya, tak sengaja dia keperucut masalah, atau dia tidak mengetahui keharamannya, dia baru masuk Islam atau dia tidak mengetahui keharamannya, jahil ma'dzur, ya apa hukumnya? Qiraatuhu, yang batal cuman bacaannya tok. Terus gimana? Ya wajib diulangi lagi. Wajib diulangi lagi. Apa diulangi mulai awal bacaannya, atau diulangi cuman yang salah tok? Diulangi yang salah saja, atau diulangi mulai awal Fatihah? Nah ini. Naam, in a'adahu shawab qoblatu lil fasli kamala 'alaiha. Ya katanya, in a'adahu, jika dia mengulanginya as-shawab dengan yang benar, mengulangi yang salah tadi dengan yang benar, qoblatu lil fasli, sebelum tul fasal, sebelum lama pisahnya, kamala 'alaiha, maka menyempurnakan bacaan Fatihahnya. Tak perlu diulangi mulai awal Fatihah kalau qoblatul fasal. Iya, masalan dia merubah seperti apa tadi? An'amta diganti an'amti, tapi dia tidak sengaja. An'amti langsung dirubah, an'amta langsung dirubah. Ya, boleh teruskan. Kalau setelah dia keliru langsung dirubah dengan yang benar qoblatul fasal, berarti teruskan Fatihahnya, tidak usah diulangi lagi. Tapi kalau ba'datul fasal, an'amti, dia diam atau membaca Fatihahnya, baru dia ingat tuh ya tadi keliru, tidak sengaja, ya sudah, kalau ba'datul fasal berarti wajib diulangi Fatihah yang baru lagi. Qablatul fasal kamala 'alaiha. Tapi di situ ada perbedaan hurufnya. Ada perbedaan hurufnya. Perbedaan pendapat masalah tadi, kalau seandainya dia merubah merubah Tadi permasalahan kalau merubah, kan di situ kan batalat sholatu zahiru mutlagon ya.
ya dhahiruhu mutlaqan. Kan batalat salatuhu dhahiru mutlaqan maksudnya apa? Batalat salatu, batal salatnya walaupun dia mengganti ya huruf dengan huruf yang lainnya, atau dia mengganti lahan merubah satu huruf sampai merubah artinya, kan itu. Kalau mengganti batal salatnya katanya tadi. Kemudian kalau seandainya merubah lahan, merubah satu huruf merubah dengan perubahan yang sampai merubah arti, itu juga membatalkan. Dhahiru mutlaqan, kan itu. Di situ kan ana bacakan tadi batalat salatu dhahiru mutlaqan walau lam yataghayyar makna fi suratil ibdal. Walaupun mengganti huruf tadi tidak merubah arti, tetap hukumnya apa? Batal. Dhahirnya seperti itu. Tapi fi fatil jawad tagyid butlanus shalah bil mughayyir. Dikatakan batal salatnya itu kalau sampai merubah arti. Kalau sampai mengganti huruf tidak merubah arti, katanya tidak batal. Nah itu ana nagel di sini dari Busyrul Karim, lakin qala ba'jim ya Bajurumi al-mu'tamad annahu mata ta'ammada dharra, kapanpun dia sengaja dharra bahaya, wa in lam yughayyiril makna, walaupun tidak merubah arti. Walaupun dia melafatkan merubah satu huruf tidak merubah arti, tetap batal salatnya. Ini yang di Bajurumi. Lam yughayyiril makna wa in lam yughayyiril makna. Kenapa? Li'annal kalimah hina idin, karena kalimat saat itu, ketika itu syarat ajnabiyah. Ketika bukan hurufnya daripada huruf Fatihah, berarti syarat ajnabiyah. Berarti itu menjadi huruf yang ajnabi, bukan hurufnya Fatihah. Kama nagalau Sultan an Imam Ramli. Wa garrarul azizi na'am in kana al-ibdal qira'ah syadah lam tabtul in lam yakhtalil makna. Kalau dia menggantinya daripada qira'ah syadah, tidak batal jika dia tidak sampai merubah arti. Jadi tadi merubah huruf walaupun tidak merubah arti, pendapat Bajurumi mengatakan apa? Batal. Tapi kalau Fathul Jawad mengatakan kapanpun merubah huruf itu kalau sampai merubah arti baru batal. Kalau tidak merubah arti tidak batal. Paham ini ya? Amma ajizun lam yumkinhu ta'allum fala tabtulu qira'atuhu mutlaqan. Ini amma ajizun, kalau tadi kan dikatakan godirun, falau abdala godirun auman amkanahu ta'allum. Kalau ajiz, jadi ini lawannya ya. Amma ajizun, adapun orang yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu gimana hukumnya? Lam yumkinu ta'allum, yang mana tidak mampu dan dia tidak memungkinkan untuk belajar. Dia tidak mampu untuk melafadzkan daripada huruf Fatihah dan dia tidak mungkin untuk belajar. Kenapa? Waktunya sempit masalah. Fala tabtul qira'atuhu mutlaqan, maka tidak batal bacaannya mutlaqan secara mutlak. Tidak batal bacaannya secara mutlak. Baik dia muta'ammid alim atau enggak. Ya. Tapi di situ diiskal, ya apa ta'ammud? Mutlaqan ini maksudnya apa? Berarti kalau sengaja, ajiz sengaja. Sengaja gimana? Dia tidak bisa kok memang kok. Bukan sengaja, karena itu iskal. Mutlaqan di sini berarti kan masuk juga ta'ammud dengan kesengajaan atau dia mengetahui keharamannya. Kalau dia mengetahui keharamannya dan dikatakan sengaja, berarti bukan ajiz dia. Akan itu iskal ya. Kecuali kalau yang dimaksud gadiran ala shawab ya. Fa khalafa wa ta'ammada ghairas shawab. Amma ajizun wa yuqatan. Baik. Amma ajizun, adapun orang yang tidak mampu, lam yumkinhu ta'allum, yang tidak memungkinkan untuk belajar, fala tabtul qira'atuhu, maka tidak batal bacaannya mutlaqan secara mutlak kalau dia tidak mampu. Wa kadza lahinun, dan begitu juga lahinun, yaitu merubah, orang yang merubah lahnan dengan perubahan la yughayyirul makna, itu dengan perubahan yang tidak merubah arti. Itu juga dikatakan tidak batal. Ya, tidak batal. Kafat hidal na'budu, seperti membaca fathah dal, ya fathahnya dal na'budu, berarti na'buda. Dia membaca bukan iyyaka na'budu, tapi dia membacanya iyyaka na'buda. Nah ini tidak apa-apa katanya. Lakinnahu in ta'ammada, akan tetapi jika dia sengaja, haruma, hukumnya apa? Haram. Jika dia sengaja hukumnya apa? Haram.
Wa illa kalau dia tidak sengaja kuriha. Kalau dia tidak sengaja tidak haram tapi makruh. Tadi ini masih dipermasalahkan, kok bisa makruh? Dia ajiz kok. Dia tidak sengaja karena dia tidak mampu, kok bisa makruh? Nah, itu juga perlu diperhatikan katanya. Baik. Simpulannya berarti tadi apa? Kalau dia mampu untuk membaca Fatihah dengan benar, atau dia tidak dia dikatakan tidak mampu tapi dia memungkinkan ada waktu untuk belajar tapi dia tidak belajar, berarti dia muqassir. Kalau dia mengganti satu huruf dengan yang lainnya atau merubah dengan perubahan sampai merubah arti, itu dikatakan hukumnya apa? Batal salatnya jika dia lakukan dengan sengaja dan mengetahui keharaman. Tapi kalau dia lakukan dengan tanpa disengaja dan dia tidak mengetahui keharamannya, berarti batal bacaannya saja, tidak batal salatnya. Batal qiraatnya saja tapi tidak batal salatnya. Berarti apa? Wajib diulangi. Wajib diulangi mulai awal atau mulai yang salah. Dilihat, kalau memang dia qablatul fasl, sebelum lama pisahnya, berarti cukup dibenarkan yang salah, tidak perlu mengulangi Fatihah lagi. Tapi kalau dia ba'datul fasl, setelah kelirunya dia lama ingatnya atau lama mengetahuinya, kemudian dia inginnya membenarkan daripada yang salah. Kalau ba'datul fasl berarti wajib diulangi baca Fatihah mulai awal. Itu yang diterangkan. Itu kalau orang yang mampu. Kalau tidak mampu, dia tidak mampu untuk belajar, dia tidak mampu untuk membaca Fatihah dan tidak ada waktu untuk belajar. Hukumnya gimana? Tidak batal qiraatnya, tetap sah qiraatnya. Kenapa? Tidak mampu kok dia dan tidak ada waktu untuk belajar. Kemudian juga di situ tidak batal juga bacaannya kalau seandainya dia merubah dengan perubahan yang tidak merubah arti. Seperti tadi iyyaka na'budu, nah itu tidak apa-apa, bacanya tetap sah. Tapi kalau dia sengaja, hukumnya haram. Kalau tidak sengaja, hukumnya makruh. Kemudian wawaqa'a khilafun bainal mutaqaddimin wal mutaakhirin fi alhamdulillah bilha wa fi nutqi bil qaf al mutaraddida bainaha wa bainal kaf. Wawaqa'a khilaf, dan terjadi khilaf, perbedaan pendapat bainal mutaqaddimin, antara ulama-ulama yang dahulu, wal mutaakhirin, dan ulama-ulama yang mutaakhirin, di dalam lafaz apa? Alhamdulillah bilha. Dia bukan mengatakan alhamdulillah tapi alhamdulillah. Wa fin nutqi bil qaf, dan di dalam melafadzkan apa? Qaf al mutaraddida bainaha, yang mana mondar-mandir antara qaf wa bainal kaf. Siratal mustaqim, qaf ambil kaf, siratal mustaqim. Ini mirip ya, mustaqim sama mustaqim. Nah, ini apa ini hukumnya? Khilaf, terjadi khilaf antara mutaqaddim dan mutaakhirin. Wa jazama syekhuna, dan memastikan siapa syekhuna guru kita Ibn Hajar fi syarhil minhaj, di syarahnya minhaj, bil butlan fihima, batal dua-duanya. Kalau ada orang melafadzkan alhamdulillah, batal salatnya. Atau siratal mustaqim, hukumnya apa? Batal salatnya. Itu pendapat Ibn Hajar. Illa, kecuali in ta'adzara alaihi ta'allum qabla khurujil waqti, kecuali jika dia berhalangan untuk melafadzkannya, berhalangan bagi dia at-ta'allum untuk belajar qabla khurujil waqti, sebelum keluarnya waktu. Kecuali kalau dia ma'dzur, tidak ada waktu untuk belajar, akhirnya dia ketika melafadzkan alhamdulillah, dia alhamdulillah. Atau siratal mustaqim, dia siratal mustaqim. Nah, ini apa hukumnya? Kalau ta'adzara, tidak batal salatnya. Lakin jazama bisihha, akan tapi berpendapat dengan kesahannya, memastikan dengan kesahannya, fitsaniyah, untuk yang kedua, yaitu apa? Qaf al-mutaraddida bainal qaf wal kaf. Siapa? Syekhuhu Zakaria. Siapa yang jazama? Syekhuhu, yaitu gurunya Ibn Hajar. Syekhuhu ay syekhu syekhina, gurunya guru kita, yaitu
gurunya Ibn Hajar, Syekh Zakaria Al-Ansari. Itu gurunya berpendapat apa? Sah untuk yang kedua. Untuk yang kedua dikatakan apa? Sah. Kenapa? Apa wajhu sihah? Karena laisa bi ibdal harf bi akhar bal hiya ghaf ghairu khalisah. Dia tidak mengganti huruf. Tapi itu apa? Ghaf tapi tidak murni, kurang lengkap, kurang sempurna gitu loh. Ghafnya kurang sempurna. Karena itu dianggap sah. Itu Syekh Zakaria Al-Ansari. Wa fil ula, untuk yang alhamdulillah mengatakan sah siapa? Al-Ghazali wa Ibnu Rif'ah. Ini Al-Ghazali mungkin Ghazali Husain, ya wa Ibnu Rif'ah. Dia berpendapat apa? Alhamdulillah hukumnya tetap sah. Ini karena itu dikatakan apa? Waqa'a khilaf. Terjadi perbedaan pendapat. Seperti apa? Berarti di situ kesimpulannya tadi kan dikatakan ada khilaf antara alhamdulillah dengan siratal mustaqim, ambil siratal mustaqim. Di situ pendapat Ibn Hajar batal dua-duanya. Kalau pendapat Syekh Zakaria Al-Ansari untuk yang kedua, untuk ghaf dan kaf itu sah. Kalau pendapat Ibnu Rif'ah dan Ghazali Husain untuk yang pertama sah. Walau khaffafa ghadirun au ajizun mugassirun musyaddadan. Seandainya mentakhfif ghadirun orang yang mampu dia melafadzkan Fatihah dengan benar. Au ajizun atau orang yang tidak mampu melafadzkannya tapi mugassir. Dia mugassir berarti apa? Ada waktu untuk belajar, tak belajar dia. Mampu seharusnya dia kalau dia belajar, tapi dia mugassir, sembrono. Khaffafa musyaddadan, dia meringankan, mentakhfif daripada yang ada tasydidnya. Seperti apa? Ka'an qara'a Ar-Rahman, ada tasydidnya kan, dibaca Al-Rahman. Jadi dia khaffafa musyaddadan. Tasydidnya dibaca Al-Rahmanir Rahim gitu. Bifakil idgham, dengan membuka idgham. Ya ben hukumnya batalat salatuhu in ta'ammada wa alima, batal salatnya in ta'ammada jika dia sengaja, wa alima dan dia mengetahui keharamannya. Kalau enggak, ini seperti tadi nih ya. Wa illa faqira'atuhu litilkal kalimah. Kalau memang dia tidak sengaja dan tidak mengetahui keharamannya, maka yang batal apa? Qira'atuhu, bacaannya saja, litilkal kalimah, untuk itu kalimat. Berarti wajib diulangi lagi. Wajib diulangi lagi. Kenapa? Karena dia khaffafa musyaddadan. Karena dia mengurangi tasydid. Berarti diulangi lagi kalau dia tidak sengaja dan tidak mengetahui keharamannya. Apa diulangi mulai awal atau yang salah atau yang kurang saja? Ya kalau ba'datul fasl berarti mulai awal. Kalau qablatul fasl ya diulangi yang salah tadi. Seperti tadi. Kemudian walau khaffafa iyyaka. Begini. Walau khaffafa iyyaka, seandainya dia mentakhfif iyyaka, dibaca iyyaka. Amidan aliman, sengaja dan dia mengetahui keharamannya. Aliman maknahu, dia tahu artinya bahkan. Apa artinya? Ya, artinya itu kalau iyyaka itu dhau'us syams, li'annahu dhau'us syams. Artinya iya itu dhau'us syams. Iyyaka, ya, itu dhau'us syams. Berarti kalau dia mengetahui apa artinya, kafaro, kafir. Iyyaka na'budu, dia mengetahui artinya kafir. Na'budu dhau'us syams berarti artinya. Nah, kan itu dikatakan kalau khaffafa iyyaka amidan aliman maknahu kafaro. Kenapa? Li'annahu dhau'us syams. Karena artinya iya itu apa? Dhau'us syams, cahaya matahari. Wa illa, kalau memang dia tidak mengetahui tidak sengaja, dia tidak sengaja melafadzkannya, sajada lisahwi, wajib diulangi, tapi apa? Sujud lisahwi. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang membatalkan dengan sengajanya, tidak membatalkan dengan lupanya, idza fa'alahu nasyan. Walau syaddada mukhaffafan sahhat, tapi kalau misalnya dia mentasydid yang mukhaffaf, dan tasydidnya ditasydid, sahha, hukumnya sah. Wa yahrumu ta'ammuduhu, tapi haram dengan sengajanya. Tidak selesai. Ya, walau syaddada mukhaffafan sahha, tapi asaa di kitab yang lain mengatakan tapi dia berbuat jelek. Seperti iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Di atasnya kaf dia ada tasydidnya. Ini apa hukumnya? Khaffafa
tapi dia syaddada mukhaffafatan. Ya apa ini hukumnya? Sahha, sah, tapi asaa. Tapi dia berbuat jelek. Wa yahrumu ta'ammudu dan haram dengan sengajanya. Haram walaupun sah tapi haram kalau sengaja. Kawaqfatin latifatin baina sin wa ta. Seperti dia berhenti sejenak antara sin dan ta. Min an-nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka berhenti ta'in. Waqfa latifah antara sin dan ta, ini juga hukumnya jika sengaja haram tapi tidak membatalkan. Sahha. Silahkan. Ada yang perlu dibahas? Tafadhal. Tadi ada ayat yang di suratul ladzina an'amta alaihim, itu alaihim berhenti, padahal di situ tidak ada sakta, tidak ada waqaf. Suratul ladzina an'amta alaihim berhenti. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Padahal di situ tidak ada sakta dan waqaf. Umumnya begitu. Suratul ladzina an'amta alaihim berhenti. Ya. Itu sebetulnya ada perbedaan. Surat Al-Fatihah ada 7 ayat. Menurut yang berpendapat Bismillahirrahmanirrahim, basmalah termasuk 7 ayat, nggak berhenti di situ. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu 1 ayat. Tapi menurut yang berpendapat basmalah bukan termasuk surat Al-Fatihah, berhenti ya dari situ. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti. Itu termasuk bagian ayat ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat ke-7. Paham? Jadi boleh berhenti ada di situ karena ada pendapat ada di situ. Fadhal. Mic-nya. Kalau memang musolli itu tidak bisa fasih untuk membaca Fatihah. Apa? Kalau memang musolli tidak bisa fasih untuk membaca Fatihah, sekalipun belajar berulang-ulang kali tidak fasih. Itu bagaimana solusinya untuk sholat? Memang lisannya begitu. Memang lisannya itu tidak fasih. Gimana kalau ngimami gitu? Itu bagaimana sholatnya itu? Bagaimana sholatnya? Kalau dia memang tidak mampu, setelah dia belajar udah mentok tidak mampu, udah lafadznya seperti itu, ya berarti dia dikatakan tetap sah sholatnya tapi tidak boleh jadi imam, karena dia termasuk ummi ya. Termasuk ummi. Tidak masalah imam itu, sholatnya sendiri Pak. Tadi. Pokoknya sholatnya orang itu tidak pas ya memang. Nah itu, sholatnya kalau memang dia sudah belajar dan tidak mampu, sudah tidak diusahakan untuk benar hurufnya masih tidak bisa, ya sudah sholatnya dia tetap sah, tapi dia tidak boleh jadi imam. Tidak boleh jadi imam kepada orang yang mampu. Ya, mampu. Tapi sama-sama ajiz, sama-sama tidak mampu, yang sama ya tidak apa-apa. Sama hurufnya. Sama hurufnya, sama-sama tidak bisa ro, misalnya makmumnya juga begitu, ya tidak apa-apa. Ada yang lain? Fadhal, silakan. Biasanya kalau taraweh di kampung itu Fatihahnya tanpa wakaf lah, dijos terus itu. Bagaimana hukumnya itu? Mewasul surat Fatihah yang sebenarnya ayat itu harus wakaf sampai akhir itu. Gimana hukumnya itu? Apakah itu mengurangi fadilah? Ini ditanyakan batal atau mengurangi fadilah gitu. Yaitu status hukumnya yang saya ingin tahu.
Kalau pokok tidak seperti yang disyaratkan tadi, hurufnya dibaca semuanya, kemudian makharij hurufnya juga benar, kemudian tidak merubah huruf atau tidak lahan, ya tetap hukumnya sah. Tapi kan untuk kesunahan baca Fatihah disunahkan kan tartil di situ kan. Baca Fatihahnya kan disunahkan tartil, ta'ani, sunahkan bacanya itu tenang. Kalau dibaca satu nafas seandainya, pokok semuanya hurufnya dibaca dan semuanya ada syarat-syaratnya ya sah. Cuma itu akan keluar dari sab'ul masani berarti. Loh enggak, dia tetap berhenti, tapi satu nafas, tetap nafasnya satu, tapi dia ada berhentinya. Ngejos ya apa ngejos? Ya, yang penting hurufnya tidak ketinggalan. Sebab al-matani bukan berarti diartikan 7 nafas kan, 7 ayat. Memang aturannya per ayat itu untuk nafas, tapi bukan berarti batal kalau tidak berhenti dengan 1 nafas, gitu loh. Nah, sekarang pembahasannya kan sah atau tidak sah, tapi untuk sempurnanya ya tidak, karena tidak tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Apakah termasuk mengurangi huruf orang yang wasol antara ayat Ar-Rahmanir Rahim dan Maliki Yaumiddin tanpa mim Ar-Rahim dibaca kasroh, seperti Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin? Apakah seorang imam yang seperti itu, apakah boleh bagi makmum, oh mungkin saya salah dengar? Pertanyaan yang pertama itu apakah termasuk mengurangi huruf? Ya, itu kalau dikira kalau Ar-Rahmanir Rahim Maliki langsung ya. Nah, itu sukun itu 1 huruf jadinya. Jadinya 1 huruf. Ya. Makmum itu tidak batal ngikuti imam kecuali yakin imamnya batal. Ya, kalau masih belum yakin kan tidak batal berarti. Jadi tidak batal karena keraguan, tapi keyakinan. Enggak memnya tadi lah. Iya kalau kan, kalau Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin yakin begitu ya, enggak, jangan diteruskan mengikuti. Berarti meninggalkan 1 huruf itu. Tapi baca gitu apa enggak ya? Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin berhenti, kemudian mim lagi, atau diteruskan itu ya. Nah ini kan masih ragu, jadi was-was jadinya. Ya enggak? Sampun. Itu untuk menyambung bismillah dengan alhamdulillah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdu. Kan menyambung kan ada faedahnya itu kan. Menyambung basmalah dengan alhamdulillah itu ada faedahnya. Di antaranya dijaga daripada adab kubur, adab neraka dan seterusnya. Tapi tidak boleh di fathah, harus di kasrah. Itu wala yajuzu waslul basmalah bil hamdalah ma'a fathim mim ar-rahim. Bismillahirrahmanirrahim alhamdu. Nah, kalau malhamdu tidak boleh. Itu waslu basmalah bilhamdalah dengan fathah mim ar-rahim. Itu tidak diperbolehkan. Karena idul Quran sunnah muttaba'ah. Fama wafaqal mutawatirah jaza wa mala fala. Itu padahal di i'rab benar itu ya. Karena itu orang itu dikatakan tartil itu sebenarnya bukan karena waktunya lama, tetapi bacaannya itu adalah tartil. Nah, kadang-kadang mimbabil karomah ya, termasuk karomahnya Badul Aulia, membaca Al-Quran itu sehari sekian kali hatam Al-Quran. Itu berarti cepet-cepetan. Enggak, itu tetap tartil. Cuma itu adalah karena karomah, dengan qudratullah, dengan kemampuan Allah, dengan
takdirnya Allah, kekuasaan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan waktu tadi itu yang singkat tapi isinya padat. Bisa bagi Allah. Bisa. Nah, kalau kamu tadi itu nyatet kitabnya, satu kitab ini kira-kira butuh berapa waktu? 1 bulan. Tapi kalau kamu tadi itu pindah ke flash disk, sak kitab sak detik. Kalau perlu ratusan ribuan kitab hanya beberapa menit. Kenapa? Kemampuan manusia tadi itu bisa membuat alat untuk apa? Untuk memindah sekian banyak kitab dalam waktu hanya beberapa menit. Apalagi qudratullah min babil karamah. Jadi karena itu nggak bisa ditagih dengan waktu, diikat dengan waktu. Sedikit bisa menjadi banyak hasil kalau Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak. Karena itu kalau ada aulia membaca dengan banyak dalam satu hari sekian kali hatam Al-Quran, jangan heran, itu min babil karamah. Bukan karena kemampuan manusia, tapi itu adalah karena bukti akan kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik.